Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan sharing-sharing diskusi-diskusi tentang velg teman-teman. Karena ini ada salah satu velg yang tidak saya gunakan lagi. Saya gunakan sebagai tempat duduk kalau ngebengkel-bengkel saja. Dan velg ini sebenarnya oke, karena ini mereknya Lowenhart teman-teman. Ya, apapun mereknya, bagaimanapun kualitasnya, kalau sudah mengalami crack atau peyang, saya tidak menyarankan untuk digunakan lagi teman-teman. Mungkin kita memang fanatik dengan merek-merek tertentu, tetapi kalau misalnya kondisinya velg ini sudah pernah pecah, pernah retak, penyok, dan kita repair, artinya kondisi sebenarnya velg ini sudah tidak bagus lagi dan punya beberapa resiko yang harus kita tanggung ketika velg ini masih kita gunakan di kendaraan kita. Ya, saya tahu dan mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa velg banyak sekali bengkel-bengkel repair velg, press velg, mengatasi keretakan velg juga, kepecahan velg yang bisa di repair kembali. Namun sangat sedikit dari bengkel-bengkel yang ada yang bisa merepair velg ini mempertimbangkan metalurginya, bahan-bahan yang digunakan untuk ngelasnya. Ini sangat sedikit sekali yang mempertimbangkannya teman-teman. Pada velg ini mungkin secara dari depan baik-baik saja, dan ini kalau kita kikis catnya, ini catnya sudah berlapis-lapis teman-teman. Kalau kita kikis mungkin akan kita dapatin beberapa fakta bahwa velg ini pernah repair major repair, perbaikan berat. Misalnya ciri-cirinya salah satunya ada coklat-coklat seperti ini, artinya sudah pernah kena api, artinya juga sudah pernah dipres ataupun pernah setidaknya di repair karena peyang teman-teman. Tapi cat ini kalau misalnya kita telusurin lagi, ini sudah sekeliling, jadi mungkin repairnya sudah cukup berat ini teman-teman. Secara penampilan, apabila tidak saya kikis catnya ini, mungkin kita tertipu semua akan menilai bahwa velg ini baik-baik saja. Tetapi sompelan-sompelan seperti ini, terus ada bekas-bekas den, bekas-bekas jahitan, bekas-bekas las-lasan di bagian bodinya, itu menunjukkan memang velg ini pernah repair. Dan ternyata benar ketika kita kikis lagi, catnya sebagian kita buka, ini fakta-faktanya lebih parah dibanding dengan estimasi di awal teman-teman. Karena kalau kita lihat lebih detail bagian di sini, ini ada patah, ini bukan sekedar garis rambut saja, tetapi ini patahan teman-teman. Ada salah satu jari yang patah dan ini memanjang ke velg. Dan tentu saja kalau sudah situasinya seperti ini resiko untuk integrity atau kekuatan dari velg ini sudah semakin rendah teman-teman. Hal-hal logis yang teman-teman harus pertimbangkan, terutama apabila teman-teman tidak tahu sejarah velgnya, beli bekas, catnya sepertinya baik-baik saja, tapi yang teman-teman perlu pertimbangkan adalah seperti ini. Kerusakan velg itu kemungkinannya adalah karena kecelakaan, karena benturan dengan lubang, ataupun kurang tekanan angin ban, atau juga kelebihan beban muatan. Itu bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan seperti ini teman-teman. Tapi kita tidak tahu yang mana yang sebenarnya terjadi. Tetapi minimal sekali adalah karena benturan dengan lubang. Cuman kalau rupture-nya atau kerusakannya sudah di jari-jarinya, ini kalau cuman dilem
Kalau cuman didempul saja mungkin secara visual akan terlihat baik-baik saja, tetapi ternyata integritinya sudah jauh dari sempurna teman-teman. Nah seperti ini pinggiran-pinggiran indikasinya. Kalau sompelnya cuman sompel-sompel, misalnya ada batu yang di pelipisnya gitu, mungkin masih oke-oke saja. Tetapi kalau kita raba gini, ini biasanya masih terasa, karena kalau sudah las-lasan biasanya juga tidak sempurna lagi konturnya teman-teman. Jadi kalau tangan teman-teman masih sensitif, diraba saja. Kalau misalnya beli pelek-pelek bekas, jangan sekedar oh ya ini angin tidak bocor artinya pelek baik-baik saja. Tidak, karena bisa saja dia sudah menggunakan ban dalam sehingga keretakannya masih bisa tertolerir dengan adanya ban dalam sehingga anginnya tidak berkurang. Indikasi lain yang sederhana adalah seperti ini teman-teman. Ini aksesoris velg yang terlihat seperti baut-bautan ini. Ini aksesoris saja. Ini biasanya terbuat dari plastik. Dan apabila velg ini di repair dengan panas, biasanya aksesoris tersebut akan rusak teman-teman. Jadi bentuknya sudah tidak sempurna lagi. Bukan hanya sekedar karena umurnya, tapi dia juga sensitif terhadap panas api ketika repair teman-teman. Oke, velg memang sering menjadi salah satu modifikasi paling mudah. Tetapi kalau teman-teman mau beli velg bekas, mungkin perlu kita pertimbangkan bahwa sejarah velgnya. Karena velg ini dia mobil masuk, ini pun velgnya juga tidak velg standar yang terpasang di mobil saya ini. Namun sejarahnya jelas bahwa ini saya beri baru, dari baru masih tidak pernah terjadi rupture seperti yang saya pakai jadi tempat duduk ini teman-teman. Ini memang tidak akan saya pasang, tidak akan misalnya jual mobil ini saya pasangkan, tidak. Ini akan jadi tempat duduk saja untuk menghindari terjadinya kecelakaan insiden karena pelek teman-teman. Teman-teman bisa browsing juga seberapa banyak kecelakaan yang disebabkan oleh velg. Tidak semata-mata karena bannya pecah saja, karena kalau velgnya pecah sudah pasti ban akan pecah. Itu saja sharing dari kami, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.